Shalom pemirsa Kebumen TV yang berbahagia. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu hari ini boleh bersama-sama dengan Kebumen TV untuk mengikuti mimbar agama Kristen. Bapak Ibu, kita akan melakukan ibadah di kesempatan yang baik. Kali ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita akan naikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik untuk kami datang bersama-sama kepada Engkau kali ini. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi, bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Kami menyembah, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, kami memujimu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari naikkan hatimu kepada Tuhan, bermazmur. Haleluya, kami menyembah-Mu Bapa, kami meninggikan-Mu Yesus. Lawatlah kami
jamalah kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tu dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini kalau kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik, kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan kiranya Engkau menolong setiap kehidupan kami supaya kami mengerti akan kehendak dan rencana-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau minta biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, yang berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, firman-Mu benar-benar merubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Engkau mengurapi dan menolong supaya kebenaran firman-Mu Tuhan berasal dari firman-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes
pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9. Izinkan saya membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang yang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini beberapa di media sosial menceritakan tentang apakah orang yang bunuh diri, ketika dia bunuh diri akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, hari ini saya tidak membahas apakah orang yang bunuh diri masuk surga atau masuk neraka. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan supaya kita hidup di dalam anugerah Allah. Saudara, saya tahu bahwa mungkin penderitaan-penderitaan yang banyak atau penderitaan yang besar terkadang membuat kita ingin mengakhiri dari hidup ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita perlu anugerah Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa hari-hari ke depan akan semakin sulit. Itu berarti bahwa kita perlu anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Allah juga mengetahui bahwa kehidupan kita perlu anugerah Allah. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tahu bahwa manusia tidak dapat dengan kekuatannya, dengan kemampuannya datang kepada Allah. Untuk itu, Allah memiliki inisiatif untuk datang menyelamatkan manusia. Demikian juga kehidupan kita. Saya tahu bahwa mungkin banyak pergumulan atau beratnya pergumulan kehidupan kita. Untuk itu, hari ini dengarkan firman Tuhan bahwa engkau perlu anugerah Allah di dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus, bahwa kita hidup di dalam anugerah Allah itu berbicara tentang kita menghidupi terus anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Menghidupi kebaikan Tuhan, menghidupi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin Tuhan pernah tolong kita di waktu yang lampau. Tapi ketika kita mau menghidupi anugerah Allah, kita tidak hidup pada waktu Tuhan menyatakan kebaikannya pada waktu yang lampau. Kita harus terus menghidupi kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan bukan menjadi langkah akhir, tetapi menjadi langkah awal. Karena Tuhan sudah menyatakan kebaikan-kebaikannya. Karena Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Maka kita harus tetap hidup di dalam anugerah Allah. Mungkin saudara pernah ditolong Tuhan. Tapi apakah sampai hari ini saudara masih merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan? Apakah saudara mungkin hari ini sudah meninggalkan Tuhan? Mungkin saudara melupakan Tuhan.
Dan hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita perlu hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan pernah tolong, itu bukan menjadi langkah akhir. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Allah memiliki visi bagi setiap kehidupan kita. Jadi anugerah itu adalah sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang anugerah Allah, itu adalah sesuatu hal yang besar. Kalau kita melihat penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan memiliki visi bagi setiap ciptaannya. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan berkata, alangkah indahnya atau betapa baiknya ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat semuanya itu baik. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan melihat itu semuanya baik. Dan hari ini saya mau katakan bahwa Allah punya tujuan di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Kalau kita melihat kisah Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, di dalam penderitaan juga Allah memiliki rencana. Karena kalau Yusuf tidak mengikuti rencana Allah, maka kemungkinan orang Israel, bangsa Yahudi, mungkin sampai saat ini mungkin tidak ada. Karena Yusuf adalah orang yang memberi makan orang-orang Yahudi pada waktu masa-masa kelaparan di Mesir. Nah saudara, Allah punya rencana di dalam penciptaannya, ataupun di dalam penderitaan sekalipun, Allah punya rencana yang besar atas kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana seorang Simson yang gagah perkasa. Allah memiliki rencana yang besar dalam kehidupannya. Tetapi rencana itu menjadi kurang maksimal. Karena Simson melupakan Allah atau meninggalkan Allah atau melupakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Nah hari ini saudara-saudara mengingatkan kembali kepada kita. Saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Mungkin hari-hari ini kita belum menjadi apa-apa. Mungkin kita di mata orang lain hanya menjadi nol. Tetapi saudara, kita harus mengingat Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kita. Tuhan memiliki visi yang besar atas kehidupan kita. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah melupakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kemudian adalah bahwa Allah memiliki ketentuan supaya kehidupan kita, melalui hidup kita, nama Allah dipermuliakan. Anugerah Allah yang besar itu memiliki tujuan supaya melalui kehidupan kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Melalui anugerahnya, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Nah hari ini, melalui pembacaan kita di dalam Yohanes, pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai yang ke-9, kita mau belajar kembali bagaimana anugerah Allah itu sebagai anugerah yang besar. Kita mau melihat betapa besarnya anugerah itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa kisah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda menceritakan tentang seorang atau menceritakan ada orang yang sakit sudah 38 tahun lamanya. Dan pada waktu itu Yesus pada waktu dia telah menyembuhkan di Galilea, Yesus datang ke Yerusalem. Dan ketika Yesus datang ke Yerusalem, di sana dikatakan ada di dekat pintu gerbang ada namanya sebuah kolam atau kolam Bethesda. Kolam Bethesda dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kolam penyembuhan atau kolam belas kasihan. Jadi di sana ada banyak orang yang sakit. Dikatakan di sana di kolam itu ada 5 serambinya.
5 serambinya di situ banyak orang berkumpul, orang-orang yang sakit. Jadi di kolam ini adalah hanya orang-orang yang sakit yang ada di sana biasanya. Orang-orang di sana dikatakan Alkitab mencatat bahwa ada orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh, bahkan orang yang jumlah sakit lainnya. Dikatakan di sana bahwa sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, saudara, bahwa di sini banyak orang yang berkumpul untuk menantikan ketika air itu akan bergoncang, mereka akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam air itu. Sehingga ketika orang mau masuk ke dalam itu, pada waktu pertama kali ia masuk ke kolam itu, maka ia akan menjadi sembuh. Tetapi di sini, betapa kita melihat, betapa ada orang yang dalam penderitaannya selama 38 tahun ia mengalami sakit. Kita tidak tahu dia berapa tahun di sana. Tetapi Tuhan melihat, kalau kita lihat di sana, di ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, jadi saudara, Yesus datang kepada manusia secara pribadi. Kalau kita mau melihat betapa besarnya anugerah Allah itu di dalam diri orang yang 38 tahun ini sakit. Kalau kita lihat di pasal 5 ayat yang pertama, Yesus datang dari Galilea ke Yerusalem. Dan setelah dari Yerusalem, Yesus datang ke Bethesda, ke kolam belas kasihan itu. Dan dari jumlah banyak orang yang mengalami sakit, mungkin ada ratusan yang sakit, tetapi Yesus hanya tertuju kepada satu orang. Yesus hanya datang kepada satu orang. Demikian juga hidup kita, bahwa Yesus datang kepada kita secara pribadi. Yesus datang kepada hidup kita. Jadi ketika Tuhan sedang berbicara di hati kita pada hari ini, maka kita harus merelakan hati kita supaya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Itulah bagaimana besarnya kasih Allah kepada kita. Demikian juga Yesus yang datang dari sorga menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita mengingat betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa merenungkan kembali, kasih Allah itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja. Kasih Allah itu membuktikan bahwa ketika Yesus menyatakan kebaikannya, menyatakan anugerahnya, bahwa tidak cukup sampai di situ. Tidak hanya berhenti pada hal itu. Karena Tuhan masih bekerja sampai kita nanti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini dikatakan bahwa anugerah Allah itu besar di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang sakit ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Menggambarkan bahwa kita yang penuh dosa, kita tidak bisa berbuat apapun untuk datang kepada Tuhan. Kita penuh dosa, kita tidak mampu datang kepada Tuhan. Makanya Yesus datang kepada kita. Itulah gambaran anugerah yang besar kepada kita. Dan mungkin saudara, mungkin hari ini, mungkin pada hari ini, engkau mengalami banyak masalah. Engkau tidak dapat melakukan apapun. Engkau tidak dapat berpikir apa yang harus saya lakukan. Mungkin saudara tidak tahu apa yang harus saudara kerjakan. Di dalam penderitaan, di dalam persoalan. Tidak ada jalan keluar. Mungkin. Yang mungkin saudara lihat. Tapi hari ini izinkan Tuhan bekerja di hati kita.
Mari kita ketika kita dalam pergumulan yang berat, mari kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya bekerja di hati kita. Karena Tuhanlah yang punya kuasa. Karena Tuhanlah yang mampu memberikan jawaban kepada kita, memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan masalah kita. Mungkin hari-hari ini kita mungkin ingin lepas dari keterikatan kita akan dosa. Hari ini mari datang kepada Tuhan. Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau tidak akan bisa. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan yang berat, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak akan bisa bertahan karena kita hanya perlu anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya kita tidak akan mampu melewati segala hidup kita kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Saya percaya hari ini kita ada, dimanapun kita berada hari ini, kita dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saya percaya kita pasti banyak mengalami anugerah Tuhan. Karena kalau kita tidak mengalami anugerah Tuhan, saya percaya mungkin kita tidak bisa menggambarkan bagaimana kehidupan kita. Tetapi karena pertolongan Tuhan, saya percaya kita ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini mari kita mau menghidupi atau kita terus hidup di dalam anugerah Allah. Karena ketika Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, Tuhan masih ingin melakukan sesuatu yang baik lagi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berhenti pada satu kebaikan, tetapi Tuhan akan bekerja memberikan kebaikan-kebaikannya dan terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, anugerah Allah itu memang tidak berbicara tentang bagaimana kita bisa langsung hilang dari persoalan. Ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, pergumulan kita berat. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, pergumulan kita tidak langsung beres. Tetapi melalui anugerah Allah, kita mempunyai pengharapan. Kita mempunyai kekuatan untuk melewati setiap pergumulan. Kita memiliki pikiran-pikiran yang waras. Kita memiliki pengharapan-pengharapan yang baru. Kita tidak berfokus pada masalah kita, tapi kita fokus kepada Allah yang memberi kehidupan. Ketika Yesus hendak melakukan pelayanannya, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan pada waktu itu iblis datang untuk menggoda. Ketika 40 hari Yesus pasti lapar dan sangat lapar. Dan iblis menawarkan jalan keluar, yaitu apa? Iblis berkata, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Apa maknanya? Nah, saudara, mungkin hari ini ketika kita menghadapi persoalan, mungkin secara dunia atau secara fakta tidak ada jalan keluar, ya kan? Karena orang yang lapar pasti harus makan. Demikian juga kehidupan kita. Saat kita melihat situasi di dalam kehidupan kita tidak ada jalan keluar, dunia berkata tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah berkata, semua akan menjadi baik-baik saja. Kalau Tuhan berkata, anakmu pasti sembuh, anak itu akan menjadi sembuh. Kalau dokter berkata, tidak. Tetapi ketika Yesus berkata, anak itu pasti sembuh, maka anak itu menjadi sembuh. Ketika kita tidak punya pengharapan, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau punya pengharapan, maka hidup kita punya pengharapan. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang berkuasa selain kuasa dari firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita, supaya kita belajar, supaya kita hidup di dalam anugerah Allah. Anugerah Allah itu adalah anugerah yang besar. Ingat bahwa anugerah Allah anugerah yang besar. Kalau Dia memberikan anaknya satu-satunya yang tunggal itu kepada kita, apalagi hal-hal yang kita hadapi, Tuhan pasti akan beserta dengan kita menghadapi segala persoalan-persoalan hidup kita.
Nah Bapak Ibu, ada dua pesan penting di dalam hidup, di dalam anugerah Allah. Tuhan memberikan pesannya kepada kita. Bahwa dikatakan di ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, jadi ketika Yesus berkata, bangunlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Hari ini Tuhan berkata kepadamu, hari ini kamu bangkit karena engkau masih punya pengharapan. Hari ini kita harus bangkit, jangan lagi kita tidur di dalam dosa kita, jangan lagi kita tidur di dalam penderitaan-penderitaan kita. Kita harus bangun, kita harus memiliki pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah, yang kedua adalah pesan penting yang Tuhan katakan adalah ketika Yesus menyembuhkan orang itu, di ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah saudara, dikatakan bahwa jangan lagi kita berbuat dosa lagi. Ketika Tuhan sudah menyembuhkan hidup kita, ketika Tuhan sudah menolong hidup kita, kita harus hidup di dalam anugerah Allah dengan cara kita tidak hidup di dalam segala dosa kita. Tetapi kita boleh hidup untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kembali saya mengingatkan bahwa Allah punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita meninggalkan anugerah Allah dan kita memilih hidup di dalam dosa, maka rencana Tuhan itu mungkin bisa gagal di dalam kehidupan kita karena kita telah melupakan Allah, karena kita telah meninggalkan Allah. Tapi hari ini kita harus kembali. Tuhan berbicara di hati kita. Anugerah Allah jangan sampai kita sia-siakan. Anugerah Tuhan jangan sampai kita biarkan. Kita harus hidup di dalam anugerah Allah supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa ketika kita mau hidup di dalam anugerah Allah, saya percaya ketika kita menyenangkan Allah, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Baik berkat secara jasmani maupun rohani. Karena ketika kita mementingkan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan juga akan memperhatikan seluruh kehidupan kita. Nah baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Supaya kita hidup di dalam anugerah Allah. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa kita. Karena Allah memiliki visi dan rencana yang besar bagi setiap kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dan percaya kepada rencananya. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan ini kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, anugerah-Mu sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menolong kami Tuhan dari hari ke hari. Engkau telah membimbing hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun hidup kami. Karena kami percaya itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik hari ini Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya Engkau menolong kehidupan kami. Memberikan kepada kami pengharapan-pengharapan yang baru. Engkau memberikan kepada kami jalan keluar di dalam setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Bapa yang baik berkati ya Tuhan. Hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran ini ya Tuhan. Supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menjalani setiap problema-problema kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.